Dan ternyata banyak para pahlawan nasional itu berasal dari Kabupaten Tuban ternyata. Mungkin Ya, Pak Kasubag bisa disebutkan beberapa pahlawan nasional yang berasal dari Kabupaten Tuban, Bapak. yaitu yang seingat saya itu Basuki Rahmat karena Hmm, ya memang jadikan apa ya nama jalan jalan di di kota Tuban. di kota Tuban. banyak di semua kota Ya, kayaknya ada, Pak. ya. Terus ada apa Pak Brigjen Sucipto ya Hmm, dan juga apa eh, asli Tuban ya. asli Tuban Iya, iya, iya. yaitu diantaranya. Kalau tidak salah itu singkatan dari pahlawan. Pahala Iya, lawan. pahlawan artinya orang Pahlawan. yang penuh dengan Oh, pahala. pahlawan. Ya, ya, ya. Pahala. Artinya mereka itu benar-benar yang dicari itu hanya hanya pahala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang seperti itu, tidak ada pamrih apapun, ya karena ikhlas demi Allah semata. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama ketika pada kesempatan hari ini kita masih bersama dalam program On Mix Studio Kemenak Tuban bersama saya Leidia Mariati. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita mengambil topik meneladani semangat pahlawan untuk etos kerja ASN. Dan sudah hadir di tengah kita PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Andes Muhammad Kosim. Beliau tidak sendirian, ditemani dengan Kasih Pais Mas Imam SAGMA gitu ya. Apa kabar Bapak? Baik. Di tengah aktivitasnya masih menyempatkan untuk sharing di podcast. Terima kasih. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, setiap tanggal 10 November adalah diperingati sebagai hari pahlawan secara nasional begitu. Untuk tahun ini kebetulan jatuh pada angka ke-78 dengan tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan. Pak Kasubag, Pak PLT, kebetulan beliau adalah juga seorang Kasubag TU di Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Mungkin bisa dijelaskan sejarah singkat lahirnya Hari Pahlawan, Bapak. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Berbicara masalah sejarah singkat tentang Hari Pahlawan, memang sebenarnya tidak bisa singkat itulah. Ya Harus walaupun panjang. toh nanti kenyataannya saya sampaikan sedikit sekali, tapi sebenarnya proses panjang untuk mengantarkan bangsa Indonesia sampai pada titik peringatan Hari Pahlawan itu adalah prolognya sangat panjang. Iya. Ya memang puncaknya ada di 10 November itu, yang kemudian dijadikan suatu momen bahwa di puncak itulah, di tanggal itulah bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, karena di hari itulah merupakan puncak perjuangan para pahlawan dan juga para kiai dan santri pada waktu itu Iya. dalam rangka merebut kemerdekaan kembali, yaitu untuk bisa terus dan berlanjut mengisi kemerdekaan. Jadi karena pada waktu itu memang penjajahan secara kenyataan sih memang sudah hengkang dari Karena merdekanya ya, tanggal karena merdekanya 17 itu ya, ya tanggal 17. Tapi Agustus. karena Indonesia ini adalah ibarat kalau seorang gadis itu gadis cantik, ya maka banyak yang istilah orang Jawa itu ngiler gitu loh, dan ngincer gitu loh, Ya, betul, sehingga betul. ingin merebut kembali seakan-akan tidak rela, Tidak padahal mau hengkang gitu, Pak ya ya. mereka datang ke Indonesia itu adalah untuk menjajah. Ya setelah apa dirasakan kok begitu
enaknya di Indonesia, maka tidak mau melepasnya itu loh. Ya, ya. Sehingga walaupun itu sudah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu hanya berapa bulan itu kemudian datang kembali untuk menunjukkan kegigihannya dan tekadnya untuk merebut kembali negara Republik Indonesia yang sudah merdeka itu. Ya. Dan waktu itu ditandai dengan adanya ini ya, perobekan bendera di Surabaya, Bapak ya. Iya, di hotel, kalau nggak salah hotel apa? Yamato. Yamato, ya. Baik. Dengan merobek warna hijau, warna biru, ya. Kemudian yang tinggal adalah hanya merah dan putih yang dijadikan yang merupakan bendera negara Republik Indonesia. Mungkin Mas Imam bisa menambahkan sedikit mengenai hal ini, Mas, sejarahnya. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak PLT bahwasanya peristiwa Hari Pahlawan 10 November ini tidak lepas dari peristiwa perobekan bendera Belanda yang memang sengaja dikibarkan oleh pihak sekutu waktu itu Inggris di Hotel Yamato Surabaya. Itu oleh pemuda-pemuda di Surabaya itu dianggap sebagai pelecehan karena kita Indonesia itu sudah merdeka tapi negara Inggris, Belanda dan sekutunya itu mengibarkan benderanya di atas Hotel Yamato, sehingga itu memancing kemarahan para pemuda di Surabaya. Dipanjat itu bendera kemudian dirobek sehingga terjadi yang dipimpin oleh Bung Tomo itu ya. Ya, terjadi insiden waktu itu pertempuran sehingga ada salah satu pimpinan dari mereka namanya Brigjen Malabi itu juga meninggal. Nah, itulah penyebab kemarahan dari sekutu waktu itu Inggris, utamanya karena Jenderal Inggris, sehingga Inggris itu mengultimatum Surabaya yang tanggal 10 November mau diserang di segala penjuru. Sehingga tanggal 22 Oktober itu para ulama membuat atau mencetuskan resolusi jihad sehingga sampai sekarang terkenal. Jadi itu untuk mengantisipasi tanggal 10 November itu ya. 22 Oktober 1945. Terjadilah pertempuran tanggal 10 November itu tercatat di sejarah pertempuran terbesar sepanjang sejarah setelah kemerdekaan itu di Surabaya, sehingga pada tanggal 10 November itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan untuk semua Indonesia. Untuk seluruh Indonesia. Baik, terima kasih penjelasan yang singkat padat namun cukup membuat kita sangat paham begitu ya. Kemudian ternyata banyak para pahlawan nasional itu berasal dari Kabupaten Tuban ternyata. Mungkin Pak Kasubag bisa disebutkan beberapa pahlawan nasional yang berasal dari Kabupaten Tuban, Bapak. Yaitu yang seingat saya itu Basuki Rahmat, karena ya memang jadikan nama jalan di kota Tuban. Banyak di semua kota kayaknya ada, Pak. Terus ada Pak Brigjen Sucipto, ya, dan juga asli Tuban. Ya itu diantaranya. Mungkin Mas Imam ada tambahan lagi? Iya, mungkin kita orang Tuban sendiri itu kadang lupa atau enggak tahu bahwa dari Tuban sendiri itu sebenarnya banyak pahlawan-pahlawan nasional yang mempunyai peran penting dalam kemerdekaan itu. Nah, kalau kita seperti itu, bagaimana? Seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Sementara kita kenal saja enggak tahu, padahal itu asli dari Tuban, daerah kita sendiri. Seperti yang terhormat Bapak Sugondo Joyo Puspito, itu salah satu tokoh sentral yang mencetuskan Sumpah Pemuda. Itu tokoh terkenal. Nggak tahunya itu ternyata dari Tuban sendiri. Yang kita juga lahir di sini dan hidup di sini sejak kecil, tapi tidak tahu. Nah, itu mungkin bisa kita kenalkan kepada anak-anak kita, kepada pemuda-pemuda kita yang saya yakin juga tidak tahu, karena mereka juga orang-orang baru lahir. Sejarah itu kalau tidak diceritakan kepada generasi seterusnya, yakin sejarah itu akan hilang dengan sendirinya. Perlu pengorekan lebih lanjut ini tentang beliau-beliau itu. Ada lagi Mas Imam mungkin?
Mungkin itu ada lagi siapa itu selain Bapak Basuki Rahmat, terus Nggih. Sugondo Joyo Puspito, ada Pak lagi Sucipto. Bapak Ya. Abdul Karim Oh Pringgo iya, Pringgo Dikto. Pak Dikto. Abdul Nah, Karim. kemudian tadi yang disebutkan oleh Pak PLT, Bapak Leda Sucipto, Leda dan Sucipto. mungkin masih banyak lagi, sehingga kemarin itu Pemkab kalau tidak salah menelusuri data-data autentik dari para pahlawan itu, kelihatannya kemarin diumumkan ya dalam rangka itu, Dalam rangka itu dalam ya, rangka untuk itu susur jejak gitu ya. jejak dari para pahlawan. Baik. Ternyata bagaimana Pak kita memaknai Hari Pahlawan itu untuk apa ya, menggugah semangat ASN itu? Pak Kasubag dulu Oh ini. ya, ya pada saya ini ya, Oke. ya memaknai itu ya memang perlu sekali. Tadi disampaikan oleh Pak Kasih Pais ya, bahwa kita ini orang Tuban. Ya walaupun saya juga pendatang, mestinya saya harus tahu ya, Iya. sejarah tentang Tuban, tokoh-tokoh Tuban pendahulu kita semuanya itu harus tahu itu loh. Sehingga tahu itu ya setidaknya riwayat hidupnya gimana, dan kita kan dituntut untuk meneladani. Jadi sebenarnya makna daripada memperingati Hari Pahlawan itu adalah menanamkan pada jiwa anak, Jiwa ya ASN khususnya gitu ya. atau juga ASN, ya agar semangat untuk menteladani ya para pendahulu kita, apalagi sudah masuk di jajaran pahlawan nasional itu perlu, sehingga dirinya tersugesti, terinspirasi, Iya. dan dituangkan di dalam, diwujudkan dalam peningkatan kinerja. Kalau dulu para pahlawan itu kan berjuang tidak untuk ingin mendapatkan apa gitu loh. Iya. Jadi pahlawan mereka itu atau para pahlawan itu berjuang membela tanah air begitu itu adalah di dalam memberikan kontribusi, berkontribusi kepada negara, bagaimana negara ini bisa merdeka, bisa Dinikmati anak cucu. bisa mengisi kemerdekaan itu dengan baik. Nah, kemudian jajaran kita, ya kita sebagai ASN mungkin juga banyak, dan ini bukan suatu hal yang mustahil. Iya. Ya, kita ini kerja ini kan untuk mendapatkan apa gitu loh. Jadi kalau kita terinspirasi dengan pahlawan, maka tentunya kita bekerja ini adalah termasuk dalam konteks perjuangan di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dimotori dan telah direbut oleh para pahlawan pendahulu kita. Ya, mungkin Mas Imam ada tambahan? Ya mungkin tadi sudah disampaikan Pak Kasubag panjang lebar, cuma saya menggarisbawahi ini, kemerdekaan itu saya yakin tidak datang dengan sendirinya. Kemerdekaan itu tidak gratis, tidak hadiah dari siapapun. Kemerdekaan itu dulu dicapai dengan sebuah perjuangan yang sangat gigih, pengorbanan nyawa, keluarga, dan lain sebagainya. Itu para pahlawan. Mereka tanpa pamrih, dia tidak mikir dulu, mungkin beliau tidak mikir besok kalau merdeka saya mau jadikan ini jadi itu. Beda dengan kita, kalau kita bekerja di instansi pemerintah, kalau kita kerja payah, kerja seperti ini, harapannya nanti saya akan dijadikan ini oleh pimpinan, akan dipromosikan sebagai ini oleh pimpinan. Masih pamrih itu gitu ya. ada pamrih. Tapi kalau kita lihat para pahlawan dulu, kita membaca cerita-ceritanya itu benar-benar mereka itu tanpa pamrih ingin melepas Indonesia itu dari penjajah. Mungkin itu. Oke. Luar biasa sekali. Kemudian manfaat Hari Pahlawan bagi ASN ini apa? Kita mungkin bisa merefleksi diri. Mungkin Pak Kasubag dulu. Ya, kita bicara manfaat ini tidak lepas dari makna yang sudah saya sampaikan tadi itu ya. Jadi manfaatnya itu adalah kalau ASN ini kemudian mau ya membaca sejarah para pahlawan atau pendahulu-pendahulu mereka, ini yang jelas akan dijadikan sumber inspirasi bagi mereka untuk berkinerja yang baik ya. Karena bekerja ini adalah ibadah. Ya, kalau kemudian niatnya sudah melenceng, tidak seperti niatnya para pendahulu, para pahlawan, ini ya otomatis yang didapatkan itu ya itu aja gitu loh. Karena apa? Sesuai dengan hadis Rasulullah itu kan innamal a'malu binniyati. Jadi amal itu ditentukan oleh niatnya. Nah, kalau niatnya bekerja sebagai ASN untuk mendapatkan apa ya, gaji yang tinggi, untuk sebagai maisha, ya dapatnya ya itu. Maka tidak lebih dari itu lah. Padahal para pahlawan dulu itu yang jelas berjuang, mereka ya katakanlah berdarah-darah
untuk memperjuangkan negara ini ya tidak mikir seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih Pais itu, ini berjuang ini nanti kalau sudah merdeka ini dikasih jabatan apa enggak. Nah, maka apa sayogjanya di dalam maknanya Hari Pahlawan ini untuk ASN semuanya janganlah berpikiran bekerja ya dengan penuh pencitraan kemudian nanti itu bisa mendapat apa dan diangkat apa. Jadi marilah kita apa meneladani jiwa para pahlawan ini Iya. sehingga benar-benar bekerja itu benar-benar ikhlas. Nah, kemudian mendapatkan apa itu adalah ya hasil jerih payah yang bisa dinikmati secara baik ya secara enak begitu ya. Karena apa? Itu adalah hasil jerih payah dia berjuang, dia bekerja di dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan ini yang merupakan cita-cita pendahulu ya. Ternyata pesannya sudah terangkum dalam yang kalimat terakhir ini, Mas Imam. Mas Imam mungkin ada tambahan? Ya mungkin ini untuk para pahlawan itu kalau kita menelusuri para pahlawan, Ya. makanya disebut pahlawan. Pahlawan itu kalau tidak salah itu singkatan dari pahlawan. Pahlawan. Pahlawan artinya orang Pahlawan. yang penuh dengan pahlawan. Ya. Artinya mereka itu benar-benar yang dicari itu hanya pahala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang seperti itu, tidak ada pamrih apapun, ya karena ikhlas demi Allah semata. Sehingga disebut pahlawan. Mendedikasikan penuh untuk negara gitu ya. Pahlawan gitu. Ini saya baru tahu ini. Saya juga, Pak. Iya. Luar biasa. Jadi kalau pahlawan ini kan berarti dia bukan berpahala, pahlawan, ya. tapi pahlawan. Iya, dia berpahala karena merebut sesuatu dari lawan gitu loh ya. Betul. Ini Kiratoboso. Otak-atik matok namanya ya. Iya. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan kami bersama PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban didampingi Kasih Pais. Jangan lupa terus berkiprah dimanapun kita berada untuk Kementerian Agama tercinta. Ada sebuah pantun ini Pak PLT. Sebuah galah untuk menangkap ikan, jika ada salah kami mohon dimaafkan. Saya Ledia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, undur diri sampai jumpa di lain hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan difoto, jangan dulu.